Iya, sudah sementara minum. Iya, Bentar dulu. Kitab Titus, bentar ya. Titus. Lanjut dulu Pak Andre. Pak Andre, lanjut dulu sebentar ya. Tolong Pak Andre. Pak Andre. Pak Andre. Tolong aja Pak. Titus, ya. Bentar ya. Nggak usah satu klik nanti. Pakai telepon sama. Ya. Kitab Titus pasal yang pertama. Ya. Sebentar. Titus pasal yang keempat. Ya. Mana tadi? Oh, hilang ya. Titus berapa Ibu? Ingat ya. Titus 1 ayat 4-9. Saya baca ya. Ya, silakan Pak. Bentar. Oh, hilang. Oke, Titus 1 ayat 4-9. Oke, ya. Kepada Titus anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Nah, yang kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. 8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Amin. Ya. Ya, saya lanjut ke renungannya untuk kita yang ini ya. Dalam renungan hari ini kita melihat bahwa Paulus berani mempercayakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Titus yang telah dia muridkan dengan baik. Mengapa? Karena buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dengan yakin Paulus berkata kepada Titus, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan. Titus dimuridkan Paulus. Sekarang Titus mulai memuridkan orang lain. Kini dia pun menjelaskan hal-hal yang dibahas dalam pemuridan, termasuk tentang pelayan-pelayan Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai seorang pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat
harus tidak bercacat, tidak angkuh, tidak pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia dapat sanggup untuk menasihati orang yang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Paulus telah menjadi model bagi Titus untuk dia meneruskan pekerjaan Allah. Selanjutnya yaitu memberikan orang lain. Ya, itu renungan yang kita bacakan saat ini. Dan kita akan masuk dalam sharing score ya. Saya mengarahkan dulu kita ya, tentang Titus yang memberikan orang lain. Ya. Seumpama seorang kalau tidak kuat, dia tidak mungkin menggendong orang lain. Pasti orang itu kuat dulu baru dia bisa menggendong orang lain. Nah, demikian juga dengan kekuatan rohani kita. Paulus telah menguatkan kerohanian Titus, sehingga Titus juga bisa menguatkan orang lain. Nah, kita akan masuk dalam sharing score bersama-sama ya. Semua diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan dari kitab Titus pasal yang pertama ya, ayat yang keempat sampai yang ke-9. Mungkin nanti Pak Andre mau bagi kita dalam breakout room. Oke. Silakan Pak Andre. Ya. Itu mikrofonnya tetap Pak Siswanto itu. Ngilang kemana dia itu? Biasanya katanya Pak Didi sama Rinda itu rapture Pak. Waktunya berapa menit ini tadi Pak Andre? Pak Karel, waktunya berapa menit ini tadi di break room? Ya. Halo. Halo. Pak Ya. Karel. Ya. Berapa menit tadi ini? Berapa menit tadi di break room? 20 menit. Saya dari waktu Pak. Pak Andre yang ngatur Pak. 20 menit. Oh, 20 Kurang menit. Pak Bambang? Kurang Pak. Kurang dikit. Apa-apa. Kurang dikit. 20 menit Pak. 25 cukup tadi. 25 Pak. Ya. Lanjut aja Pak. Bambang. Lanjut aja. Lanjut. Itu tadi Bu Mari Kendek baru sementara ini. Iya, saya lanjut Oh. Pak. Oke, lanjut aja nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Bang, lanjut aja. Dan yaitu sebagai peringatan, yaitu untuk para pelayan-pelayan yang sudah juga diingatkan Rasul Paulus kepada Titus, yaitu menjadi seorang yaitu penilik atau seorang yaitu jemaat maupun tua-tua jemaat dalam gereja harus mengikuti firman Tuhan, yaitu tidak boleh angkuh dan tidak peminum dan tidak pemarah dan tidak serakah, yaitu suka memberi tumpangan dan juga yaitu harus bijaksana, adil, saleh dan menguasai diri. Itu adalah kriteria yaitu seorang yang memiliki jabatan di dalam jemaat. Karena orang yang dimuridkan pun juga harus diajar, yaitu ada etika-etika, ada yaitu hal-hal yang dia harus ikuti sehingga dia boleh menjadi satu yaitu murid yang bisa mengerti, memahami dan dewasa.
Kalau dia sudah dewasa, akhirnya dia tidak bisa takut, dia tidak takut untuk di dalam mau melaksanakan tugasnya. Dan sebagai yaitu sasarannya, Rasul Paulus mengkaderkan yaitu Titus, dan Titus memuridkan jemaat yang ada di Kreta. Karena kita harus juga yaitu memiliki kasih yang tidak pura-pura, yaitu di dalam Roma 12 ayat 9a. Mungkin saya bisa membacakannya. Ya. Roma 9 ayat Roma 12 ayat 9a. Ya. Saya akan membacakannya. Roma 12 ayat 9a. Salah. Roma 12 ayat ya. Mohon maaf tadi salah tulis, yaitu ya di situ aja dikatakan bahwa kita harus memiliki yaitu kasih yang tidak pura-pura. Artinya kita harus yaitu menanamkan yaitu apa yang ada dalam hati kita, itulah yang kita sampaikan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya, agar yang mendengarkan itu bisa memahami dan melaksanakannya dalam hidupnya sebagai murid, dan itu dia sudah dengarkan dari pemimpinnya. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Vita atau Bu siapa tadi? Oh, enggak ada yang lain. Bu Hana, ada yang mau ditanyakan? Gimana ini skor nih? Kalau menurut saya itu sudah betul semua ya Bapak. Luar biasa. Kalau kita sudah berjalan bersama Yesus, otomatis apa yang kita alami itu akan terlihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan di saat kita harus menginjil atau memenangkan jiwa, kita berasumsi dari kehidupan kita yang berjalan bersama Tuhan, sehingga kebanyakan kita akan berhasil karena kita sudah berjalan bersama Tuhan. Apa yang kita katakan kepada mereka melihat akan kehidupan kita, sehingga banyak yang mereka jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Seperti itu yang saya alami, Bapak. Terima kasih. Ya. Nggak ada pertanyaan, Bu Inggit, mengenai ini? Itu 1, 4 sampai 9 kan pendek. Ada pertanyaan, Pak. Oke, kehidupan itu pertanyaan, kebetulan kehidupan saya tidak sesempurna yang ada di dalam Titus. Oleh sebab itu tuh saya hanya mengatakan seperti ini, besok kesaksiannya Bapak. Terima kasih. Oke, mantap. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang mau bertanya? Atau ada yang mau komen, Pak Peter? Ya, baik. Terima kasih Oke. Pak Andre atas waktunya. Ya. Jadi saya sama Pak Karel itu memang sepertinya waktunya cepat sekali. Pak Andre belum selesai, kita sudah kembali ke main room, tapi nggak apa-apa. Oh, kurang kan? Oke. Iya, Pak Karel tadi belum selesai gitu. Karena saya pendek-pendek saja gitu. Cuma Pak Karel masih ulas, kita sudah kembali ke main room, nggak apa-apa. Oke. Ini pilihan bagian firman Tuhan yang sangat tepat dan paling tepat untuk masa-masa sekarang ini. Ya. Kita belajar firman Tuhan yang sekarang diambil dari Titus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau kita baca satu perikop itu Rasul Paulus itu dia tahu persis sampai mendetail itu manusia-manusia jemaat yang ada di Kreta itu. Apa yang Paulus tahu gitu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11, nah, ayat yang ke-11 itu diakumulasi daripada ayat yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Nah, manusia-manusia ini yang tadi digambarkan juga oleh Pak Karel, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya.
Maksudnya yang tutup mulut gimana? Orang yang masih mabuk, judi, ngerokok, hidup tidak benar, tadi Pak Karel sudah. Tapi kalau dia tuh banyak duit, dia pengaruh di gereja. Betul. Nah, gitu. Tapi kalau ada orang yang hidup benar, tadi Pak Karel kan marah-marah tadi, gitu. Sampai ditegur sama istrinya, udah nggak usah marah-marah gitu. Nah, Paulus ini juga sebenarnya marah, Pak, kepada umat yang ada di Kreta ini. Makanya dia bilang kepada Timotius, orang-orang yang model yang saya gambarkan tadi itu harus tutup mulut mereka gitu. Dengan apa? Dengan firman yang benar gitu. Karena orang-orang kalau kita baca di ayat 15, di bagian yang terakhir ya, itu hati nurani orang-orang yang ada di Kreta itu semua mereka punya hati itu sudah najis gitu. Para pelayan itu. Makanya Paulus drill itu, godok itu Titus, supaya betul-betul harus dia kuat, berdiri teguh, jangan goyah, untuk menghadapi orang-orang itu. Karena orang-orang itu, kalau kita baca kan, coba, orang-orang yang menjadi pelayan kan harus orang-orang yang tidak boleh cacat, mempunyai satu istri. Tapi di situ rupanya mereka tuh punya 2-3 istri rupanya ya. Yang kelihatan satu sah di catatan sipil, tapi di luarnya lain-lain banyak. Yang anak-anaknya hidup bermain, hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidupnya tertib. Kondisi ini kalau kita bawa dengan situasi sekarang, ya memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita bawa di kita punya skor rumusan ini, betul. Tadi firman ini saya kembalikan ke diri saya semua, skor ini Pak. Dari SKOR itu semua saya kembalikan ke diri saya. Gitu. Jadi sekarang, orientasi sekarang ini memang kayak begini. Coba Pak Andre berani bicara sesuatu yang benar di gereja, yang tegas. Coba. Itu orang-orang itu semua pasti akan lawan itu. Benci Pak. Iya. Betul. Iya. Itu yang terjadi Pak. Iya Pak, saya ini alami Pak. Saya ini alami. Tadi Pak Karel sempat singgung tentang bagaimana kalau pemilihan majelis. Saya alami itu. Nah, itu yang Paulus kan marah gitu. Kalau di sini memang tidak kelihatan marah, tapi kata-kata tuh kalau kita lihat hati mereka tuh semua najis gitu. Marah sebenarnya. Nah, orang-orang yang najis kayak begitu yang ingin jadi pelayan itu harus dibungkamkan mulut mereka. Kalau bisa nggak usah dipakai gitu. Pak Andre, saya hidup kudus benar, tapi kalau nggak punya uang banyak nggak dipakai di gereja, Pak. Makanya lebih baik kita menginjili ke kampung-kampung, ke jalan-jalan aja, itu lebih baik. Ya, makasih Pak Andre, makasih. Ya, oke, makasih. Oke, Bu Vita, Bu Inggit sudah paham itu apa SKOR ya? Ya. Saya sudah kirim nggak salah ya, apa itu SKOR ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, nanti kan lama-lama bisa mengerti. Iya. Ya. Oke. Oke, lanjut Pak Karel. Pak Siswanto kelihatannya udah keluar. Belum Pak, kencing itu sepertinya, pipis. Nggak ada di room. Nggak ada sudah hilang namanya. Sudah hilang Pak, di room udah ada dari Pak Suwanto. Ya. Apa-apa. Ya. Kita akan mau sesi yang terakhir ini untuk kita doa bersama, ya, saling mendukung, united prayer. Dan selalu kita dukung ya, dukung untuk keamanan di Papua, Nabire ya. Kami selalu bawa dalam doa, setiap sesi kami bawa dalam doa untuk Nabire. Mungkin ada yang lain yang perlu dukungan doa selain doa yang umum untuk keluarga kita, untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk apapun juga yang umum ya. Mungkin ada yang khusus didoakan ya, ada yang sakit atau ada pergumulan keluarga atau apa ya, bisa disampaikan untuk kita bisa doa bersama.
Pak Bambang mungkin ada. Ya, Bu Hana. Belum, Ada Pak. belum ya? Oh Belum. iya. Oh, Bu Hana nanti bagiannya besok deh. Wahana bagian besok. Mantap. Malu aku. Ya. Ya, habis Bu Hana, Bu Vita itu seri kedua gitu. Sesi kedua. Masih banyak itu, Bu Vita masih banyak itu. Ya, oke. Pak Peter mungkin ada yang mau didoakan. Keluarga bagaimana Pak Peter? Mic-nya masih tertutup Pak. Mic-nya dibuka Pak. Sorry. Ya. Ya, mohon doa saja. Istri saya sebentar berangkat dari Surabaya ke Ambon kembali. Oh, Pulang. Ya, oh iya, dalam pelayaran ya. saya sama anak saya di Sulung masih di Surabaya. Ya, berapa lama sampai di Ambon mana Pak? Somlaki, di Somlaki. Oh, ke Somlaki. Ibu Hana tahu Somlaki ya? Ya, sudah pernah, Pak. Sudah pernah saya ke sana, Pak. Ke Selaru juga. Akhirnya nyebrang ke Selaru. Oh iya, benar berarti. Jadi saya di Somlaki itu salah satu kabupaten, namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu. Waduh, keren Pak situ, Pak. Aduh. Itu sudah dekat Australia. Jadi nanti terbang dari Surabaya, Makassar, Makassar Ambon, Ya. terbang lagi 1 jam 20 menit. Setengah. Oh, 1 jam setengah, Pak. Setengah Iya. lagi. Twin Otter. Noter. Oke ya. Oke. Iya. Istrinya Pak Peter berangkat dengan siapa Pak? Ada temannya? Sendirian. Oh, Sendirian. jam berapa berangkat dari sini Pak? Jam 6 dari Indonesia Barat. Pagi. Iya, jam 6. Jauh ya. Langsung Ambon Pak. Ini masih ke Makassar Pak? Transit Makassar mungkin sekitar 6 jam, 8 jam. Oh iya. Iya. Sebetulnya lempeng 5 jam ya, Pak. Iya. Oh iya. Oke. Yang kedua Pak Andre, mungkin saya doakan saya supaya penginjilan tetap jalan. Oke. Saya tetap pada sementara menginjili satu penjual buah sudah sampai pada taraf 60% itu. Oke. Oh, luar biasa. Di Surabaya, Pak? Ya, di Surabaya. Oke. Saya beli buah di dia terus sampai jadi langganan, sekaligus juga dia jadi langganan firman dari saya. Timbal balik. Luar biasa. Iya. Jadi saya langganan buah di dia langganan firman dari saya. Sudah 6. Ya, oke ya. Jadi kita doakan Pak Peter, istrinya yang akan berangkat sore ini ke Ambon ya. Lagi. Kita doakan juga Ibu Maria Tendek. Ibu Vita? Ibu Vita mungkin ada yang didoakan? Ya Pak, awal bulan Juni ini kami akan memperlengkapi anak-anak sekolah Aletheia. Jadi mohon didoakan untuk tim yang akan bertugas, termasuk saya. Supaya betul-betul apa yang kami lakukan ini membawa dampak untuk anak yang kami layani dan mereka siap menjadi saksi. Apa ini, SD ya? Ya, SD kelas 6, kemudian anak SMP kelas 9. Oh. Jadi yang kelas akhir-akhir yang kami layani dengan retreat seperti itu, Pak. Oh. Semua di Malang, Ibu? Ya, di Malang. Malang ya? Oh ya. Kalau mau retreat kemana, Ibu? Retreat kemana, Bu? Ke Batu? Tempatnya Anda, Pak, di Training Center Bandulan Barat 332. Oh, Bandulan, Malang. Jalan Bandulan. Oh. Ya, Bandulan ya. Oke. Ya, itu kita akan doakan ya. Kita akan doakan, saya mohon Ibu Hana ya, Ibu Hana. Ya, tolong doakan ya. Tolong doakan istrinya Pak Peter yang berangkat sore ini ke Somlaki, tiba dengan selamat di Somlaki, bertemu dengan keluarga, juga
Ibu bisa doakan keamanan di Nabire ya. Ibu Oh iya. Maria Kendek. Ya, nanti saya akan doakan Ibu Vita ya dalam pembinaan rohani bagi anak-anak kelas 6 dan kelas 9 dalam retreatnya akan datang segala persiapan. Kemudian saya mohon Ibu Maria Kendek tutup dalam doa berkat, Bu. Ibu Pendeta Maria Kendek. Ya, Ibu tutup dalam doa, Bu ya. Doa berkat. Ya, ya bisa. Ya, silakan. Ibu ini Ibu Han, apa Ibu Ingrid nih? Anak Inggit. Udah banyak, Pak. Ya, silakan. Ibu Hana dulu. Oh, sama Nabire juga ya, Pak ya? Ya, Nabire dan istrinya Pak Peter yang akan berangkat ke Ternaki. Oh iya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan bersekutu dengan Engkau dalam siang hari ini menjelang sore hari. Tuhan Yesus, aku serahkan istri Bapak Peter yang saat ini akan jam 6 nanti, jam 6 sore, akan berangkat menuju ke saum lagi Tuhan. Aku mohon Tuhan, kami semua mohon Tuhan, sucikan dan kuduskan perjalanan ini Yesus, dan juga mesin-mesin pesawat yang akan ditumpangi Tuhan Kau sempurnakan, yang tidak sempurna Kau sempurnakan, cuaca yang tidak sempurna Kau sempurnakan Tuhan, sehingga tiba dengan selamat di Ambon dan di Makassar, kemudian akan ke Ambon, dari Ambon akan menuju ke Saum lagi Tuhan. Semua yang mereka naikin Tuhan, yang mereka tumpangin, baik itu pesawatnya, baik itu kendaraannya, mobilnya, Engkau yang menyempurnakan Tuhan, dan Engkau pula yang ikut campur tangan Tuhan atas keselamatan mereka. Tentara malaikatmu menjagai mereka dan berjalan bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tibakan dengan selamat di Saum lagi dengan penuh sukacita dalam damai sejahtera-Mu. Aku juga berdoa Tuhan untuk Pak Peter selama di Surabaya. Engkau menyertai beliau bersama anaknya Tuhan yang ada di Surabaya dengan urapan yang ajaib, perlindungan-Mu yang ajaib buat Pak Peter dan anaknya, sehingga mereka pun akan mengalami sukacita dan damai sejahtera selama di Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga aku berdoa Tuhan untuk Nabire, kota Nabire. Tuhan, kota itu adalah milik-Mu, Engkau yang menciptakannya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau pula yang Tuhan yang beracara di atas kota Nabire ini. Siapapun yang bukan dari Engkau Tuhan, roh-roh yang bukan dari Engkau, aku tolak, aku patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus yang mengikat segala penghulu-penghulu udara yang bukan dari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Nabire dalam sukacita yang besar, dalam naungan-Mu, dalam damai sejahtera yang Kau berikan kepada Nabire, kota itu dengan seluruh masyarakatnya dan seluruh penghuni-penghuni negara itu, kota itu, penghuni-penghuni kota itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku mengucap syukur, dan kami juga mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama dalam Zoom siang sore hari Tuhan. Kami membawa segala ucapan syukur kami Tuhan. Kau selalu mengajar kami lewat firman-Mu Tuhan, bagaimana Paulus memuridkan Titus, dan Titus memuridkan orang-orang yang lain yang ada di Pulau Kreta, sehingga mereka juga mampu untuk menjadi berkat dan memuridkan semua orang yang ada di Pulau Kreta. Kami sudah belajar bersama Tuhan, bagaimana hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai terus Pak Peter dalam pelayanannya untuk orang-orang yang bersama dia dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati Pak Peter dalam pelayanan. Ada seorang tua yang dilayani Tuhan. Kalau Engkau sudah membuka jalan, Tuhan, kami percaya bahwa itu akan diteruskan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Pak Peter terus dalam
dalam pelayanan dimanapun dia ada di kota-kota yang lain. Tuhan berkati Pak Peter. Kami berdoa bersyukur Tuhan bersama kami Ibu Vita dari Malang Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk dia dari kecil sampai dewasa berumah tangga dalam pelayanan dalam yayasan. Dia sudah mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan tuh. Kita bersyukur sampai saat ini Ibu Vita dan tim di yayasan ini bisa berjalan dengan baik itu semua karena kasih anugerah-Mu, karena campur tangan-Mu Tuhan. Di mana ada ketulusan hati untuk menolong orang lain. Di sana juga Tuhan pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Pelayanan dari Ibu Vita Tuhan dalam yayasan ini, dalam anak-anak sekolah, anak-anak yang kelas 6 dan kelas 9, mereka akan mengadakan retreat Tuhan, pembinaan rohani mereka, mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang yang lebih berikut, jenjang pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke sekolah lanjutan atas Tuhan. Persiapkan yang baik Tuhan bagi semua tim ini. Baik hal-hal yang rohani juga hal-hal yang jasmani. Tempat mereka sudah ada Tuhan. Siapkan segala kebutuhan mereka Tuhan yang akan cukupkan. Karena kami tahu tujuan-tujuan yang mulia Tuhan untuk membina anak-anak ini selagi mereka masih masa muda. Justru di tempat inilah mereka harus dikuatkan, dibekali Tuhan. Supaya mereka tidak goyah imannya kalau mereka sudah dewasa. Terima kasih bersurga. Penyertaan-Mu sempurna bagi yayasan yang dipimpin oleh Ibu Vita. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan untuk Ibu Hana Inggit yang dari Malang, Pak Bambang Setiono, Pak Andre Tuhan. Masing-masing kami semua Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Berkati kami Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami. Kami sungguh sangat percaya Tuhan bahwa Tuhan katakan bahwa Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan-Mu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Iman kami pada Engkau. Berkati kami semua, berkati Pak Bambang dalam pelayanannya, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan. Pak Andre juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kelancaran Lingsum ini Tuhan. Supaya tetap berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan yang sudah memulai, kami percaya juga Tuhan yang akan bersama dengan kami. Untuk mencukupkan segala kebutuhan dana untuk link ini Tuhan. Sehingga banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Lewat Lingsum ini Tuhan. Lewat YouTube, lewat apapun juga yang diusahakan oleh Pak Andre. Sebagai tuan rumah dalam Lingsum Kompak Siang. Terima kasih Pak Surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua kehidupan Bapak dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Haleluya. Ibu Maria. Saya bisa tambah untuk berdoa untuk pemerintah. Silakan Ibu. Iya, oke. Kita satu dalam doa. Kami terus Tuhan meletakkan pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Yang sudah terpilih Tuhan, marilah Engkau tolong jamah hati dan pikiran mereka sehingga mereka boleh dapat bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada. Dan Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden yang tinggal menyelesaikan tugas yang masih ada Tuhan, Engkau tolong Tuhan, sehingga semuanya dapat memberikan kesan dan kesan yang baik Tuhan, yang ditinggalkan untuk bangsa Indonesia. Dalam penegakan hukum Tuhan Indonesia, Engkau tolong Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh dapat bekerja dengan baik, yaitu bidang TNI, Polri, Densus 88, dan juga yaitu bagian keamanan lainnya Tuhan, biarlah sesuai dengan yaitu tanggung jawab yang ada, yang sudah ditaruh di atas pundak mereka boleh kerjakan dengan penuh sukacita. NKRI Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Karena kami tahu Tuhan, itulah sudah yang diputuskan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kami pegang Tuhan, yang harus kami jalankan di dalam negara kami. Untuk pembangunan IKN Tuhan dan pembangunan dan juga pembangunan yang ada di Kalimantan Timur Tuhan, Engkau tolong Tuhan kelanjutan yaitu pelayanan ASN dan juga masyarakat di sana Tuhan. Kami lokalisir lokasi yang ada, kiranya Engkau bersihkan Tuhan, sehingga dalam pelayanan masyarakat yang ada di sana dan kepada itu pemerintah boleh dapat berjalan dengan baik. Dan infrastruktur Tuhan di seluruh Indonesia Engkau tolong Tuhan, boleh dapat dikerjakan dengan penuh sukacita dan dalam keadaan yang baik dan berhasil. Dan keamanan yaitu di Indonesia, di seluruh Indonesia dan negara lain Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Engkau tolong Tuhan, Engkau yang dapat beracara sendiri di sana Tuhan, Engkau melihat para hamba-hambamu Tuhan yang sudah ada di Israel Tuhan, yang selalu menopang dan menolong Tuhan, yaitu berdoa buat Israel agar yaitu dengan kuasa-Mu sendiri Tuhan dapat menghentikan peperangan yang sementara terjadi. Terima kasih Tuhan, melonjaknya harga barang yaitu kebutuhan pokok yaitu sembako yang hari-hari ini Tuhan. Mari kami minta dalam nama Yesus, Engkau tolong Tuhan instansi terkait Tuhan, sehingga dapat mengatasi dan menstabilkan harga-harga barang agar dijangkau oleh masyarakat bawah ataupun semua masyarakat Tuhan, sehingga boleh dapat terpenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Dan juga bencana alam Tuhan yang terjadi di mana-mana di 38 provinsi, baik itu tanah longsor Tuhan, baik banjir Tuhan, gempa bumi, kebakaran dan banjir bandang dan gunung meletus, semuanya Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, Engkau tolong Tuhan, sehingga Tuhan yaitu ada instansi terkait yang menanganinya Tuhan, dan ini sebagai yaitu satu pekerjaan pelayanan kemanusiaan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup Tuhan lubang-lubang kematian atau maut Tuhan, dan hutang darah yang ada di Papua Tuhan, dan Engkau tolong Tuhan pembalikan keadaan yang ada di Papua Tuhan supaya menjadi baik kembali Tuhan, dan kami boleh bebas Tuhan untuk pergi mencari Engkau Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah darah domba dengan seluruh perjanjian dan semua meterainya, kami menetapkan bahwa sesuai perjanjian mercy and grace, karena belas kasihan dan yaitu kemurahannya, sebelum yaitu selama masih ada anggur, Israel dan bangsa-bangsa di dunia tidak akan dimusnahkan. Yesus sendiri yang akan sendirinya menggenapi seluruh janjinya untuk lawatan dan kerajaan Tuhan ditegakkan, maka Israel dan bangsa-bangsa bertobat dan menerima pengampunan dengan meterai penetapan legal, yaitu seperti ada tertulis selama masih ada yang menahannya. Sesuai perjanjian Mikael, bangsa kami menangkap dari Tuhan, dan perjanjian Daniel bahwa bangsa kami akan terluput, maka kami tahan pembangunan bait ketiga dan perang dunia ketiga dan semua rencana yaitu negatif roh pendurhaka, antikris, nabi palsu, dan penyesat, dan 4 kuda dan penunggangnya, pembina keji, yaitu dibuang ke dalam black hole. Di perang di Israel, Timur Tengah, dan juga Ukraina, Rusia, dan seluruh dunia berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan persekutuan dari Tuhan Yesus boleh tinggal bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. 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 Amin.
Terima kasih semua. Terima Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Semuanya.